Perhatikan hidup kamu. Apakah kamu melihat banyak sekali tanda-tanda konflik di luar sana? Kalau kamu mau menyadari, ya, kamu akan mulai memperhatikan bahwa sebenarnya dunia eksternal dan dunia internal itu tidak pernah terpisah. Jadi kalau kamu banyak melihat konflik di dunia, atau mungkin di dalam hidup kamu sendiri ya, mungkin relasi kamu dengan orang lain ya, atau mungkin kamu merasakan konflik dengan pikiran dan perasaan kamu sendiri ya, atau mungkin kamu merasakan konflik dengan tubuh itu ya, yang kamu pikir adalah tubuh kamu ya. Kalau sampai itu mempengaruhi kamu dengan cara apapun, konflik itu datang dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kitalah yang bereaksi. Karena kalau seandainya kita tidak bereaksi, ya, kita tidak akan melihat itu semua sebagai konflik. Kita melihat bahwa itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja, ya, yang sudah seapa adanya. Bukan berarti lalu kita mengabaikannya. Kalau kemudian ada tindakan yang perlu dilakukan, kita akan bisa menyelesaikannya dengan elegan. Tapi kebanyakan kita tidak begitu. Kita bereaksi atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, karena kita punya banyak sekali keyakinan-keyakinan di dalam diri kita, ya, yang ditimbulkan akibat pengetahuan yang selama ini kita kumpulkan selama hidup kita. Dan kemudian kita melihatnya berdasarkan filter itu. Bisa jadi disebabkan oleh perasaan yang selama ini ditekan, emosi yang diabaikan, kenangan yang traumatis, rasa-rasa atau sensasi tidak nyaman yang kamu nggak pernah duduk bareng itu, ya, sehingga menimbulkan penderitaan di dalam diri kamu. Kalau misalnya kamu tertarik untuk mengatasi dan bebas dari itu semua, ya, saya mengundang kamu untuk belajar melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu jadi nggak bahagia. Kalau kita mau menyadari, ya, bahagia itu sebenarnya saat ini sudah selalu tersedia. Tapi nggak begitu yang kita alami dalam hidup, ya. Kita gampang ke-trigger, dengar kereta sedikit, ya. Kalau kamu yang mungkin masih baru di sini, ya, udah ke-trigger, ya. Kenapa ya? Kok suara keretanya kenceng banget, ya? Mengganggu suara saya. Bisa nggak sih, Coach Lia? Tolong dong suaranya dibenerin ya, tolong dong pakai mikrofon yang agak mahalan sedikit supaya aku bisa menikmati hidup ini dengan bahagia. Padahal itu cuma sekedar suara kereta, tapi mempengaruhi kamu sampai panjang ya, membuat kamu bereaksi. Sebenarnya gangguannya di mana? Ya, dari dalam diri sendiri. Karena siapa yang bereaksi? Ya kita sendiri ya. Jadi makanya kalau misalnya kamu mau membantu diri sendiri ya, karena kan ini kan hal kecil sebenarnya yang kamu besar-besarkan ya. Apalagi kalau seandainya hidup kamu misalnya penuh utang ya, belum lagi kalau seandainya relationship dengan atasan nggak baik-baik aja ya, apalagi di rumah pulang orang tua nyebelin, pasangan nyebelin, anak nyebelin gitu ya, semuanya bikin kamu ke-trigger ya. Bagaimana mungkin hidup jadi enak ya. Semuanya bikin kamu bereaksi dan ke-trigger. Ada komen dari Saraniti. Kalau dari sini suara kereta api kalau dari sini suara kereta api atau apapun di luar tidak terlalu terdengar. BTW saya pakai headset saat dengar sini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Karena biasanya gini teman-teman yang udah kebiasaan releasing itu nggak terganggu sama sekali dengan apapun yang tampaknya terjadi. Yang biasanya terganggu itu adalah teman-teman yang masih baru pertama kali datang ke channel ini, ngedengerin, terus habis itu komplain, ya. Karena belum terbiasa melakukan releasing.
Kenapa sebabnya mereka terganggu? Karena daleman mereka itu berantakan. Daleman mereka dalam tanda kutip kotor dan penuh sampah. Jadi yang didengar itu sebenarnya keributan dari dalam diri sendiri. Makanya sebabnya akan terjadi banyak sekali konflik. Makanya seperti workshop Beyond Konflik ini, ya, ini akan mengikis semua sampah-sampah batin kita sendiri. Karena kalau kita bereaksi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu adalah sampah batin kita sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain, teman-teman. Ya, jadi terima kasih Serenity sudah bring this up. Nah, kalau misalnya kamu memang ingin membantu diri sendiri, ya, saya membuat satu program yang disebut 30 Days Challenge Beyond Conflict. Ya, program ini mentransformasi tempat-tempat di dalam diri kamu, ya, yang menyebabkan konflik, ya, sehingga kamu bisa menikmati kembali harmoni hidup, ya. Jadi 30 Days Challenge Beyond Conflict ini memang didesain untuk memulihkan diri kamu dari konflik, ya, melampaui konflik, ya, bebas dari konflik. Ini cuma untuk kamu yang mau-mau aja, ya. Kalau misalnya kamu happy dengan keadaan kamu seperti itu, silahkan aja. Biasanya kalau seandainya dalam tanda kutip happy itu kamu gak mau bantu diri sendiri, teman-teman, ya, kamu akan sibuk nanya-nanya terus di kolom komentar bagaimana caranya. Walaupun saya udah kasih tahu caranya berulang-ulang, itu nggak bakalan masuk, ya, nggak bakalan ngeh kamu, karena kamu fokus pada satu titik ini, ya, fokus aja di sini, nggak bisa denger yang lain. Padahal kalau ini dilepas, kamu bisa lihat, ya, ruangan sebesar ini, bisa melihat di belakang tuh, ya, ada bunga sedap malam, cantik banget gitu, ya. Ada banyak sekali kemungkinan, tapi karena kamu fokus pada ini loh masalah saya ini, tapi kamu tidak pernah mau melakukan releasing, ya, akhirnya hidup kamu ya puter aja di sana. Ya, nggak akan bisa kemana-mana, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya emang kamu berniat untuk membantu diri sendiri, lakukan, ya. Bukannya cuma menjadikan ini sebagai makanan otak, ya. Karena kalau seandainya kamu cuman mendengar saya bicara seperti ini kan melegakan, ya. Membuka harapan gitu, ya, memberikan titik terang, ya, bahwa ada harapan dalam hidup. Tapi kalau seandainya nggak kamu lakukan, teman-teman, ya, itu akan jadinya cuman, ya itu tadi saya bilang, mind food, makanan otak, ya. Makanya kalau kamu mau, saya mengundang kamu untuk mengikis semua konflik-konflik batin ini dengan menggunakan 30 Days Challenge Beyond Conflict, ya. Jadi kamu tidak dipenuhi lagi oleh konflik batin, dan kamu bisa bebas jadi diri kamu sendiri, ya, dan hidup menjadi lebih enak. Buat kamu yang mungkin penasaran, sebenarnya Beyond Conflict itu isinya apa aja sih? Ya, selama 30 hari itu kita akan ngapain aja. Jadi hari pertama, ya, kita itu akan melakukan bersih-bersih dulu, ya. Kita membersihkan dulu semua kerikil tajam yang menghalangi kita untuk mau membantu diri sendiri. Biasanya ketika orang pertama kali dengar 30 hari, mesti dengerin Coach Lia rekaman 30 hari, mesti live 30 hari, belum jam 4 sore. Itu kan aku waktunya kerja gitu, ya. Banyak sekali resistensi penolakan di dalam diri karena kamu harus keluar dalam tanda kutip dari zona nyaman yang sebenarnya udah gak nyaman. Ya. Jadi hari pertama itu kita akan bersihin semua resistensi itu. Membersihkan semua kerikil-kerikil tajam, ya, sehingga jalanan menjadi lebih lancar. Jadi kita siap-siap dulu, ya. Kita bersihin dulu tuh semua hal-hal seperti itu, ya. Nah, lalu hari kedua, ya, kita akan masuk ke workshop Letting Go, ya. Kenapa saya membuatnya menjadi hari kedua, artinya dalam seminggu penuh itu, ya, kita menggunakan workshop Letting Go, ya. Itu karena ada fondasi releasing yang perlu dibangun, ya. Karena kalau seandainya kamu cuma tahu-tahuan aja, ya, kamu paling tahu cuman bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas, kapan gitu, ya, teman-teman, ya. Itu adalah memang basic releasing, basic untuk melepaskan emosi. Tapi itu adalah benar-benar teknik yang sangat dasar sekali. Sementara kalau di Sedona Method itu ada 5 teknik sebenarnya, ya. Dan kemudian ada tanpa teknik gitu, ya. Artinya hanya mengizinkan yang seapa adanya, bahkan tidak ada yang mengizinkan juga gitu, ya. Kalau saya dilihat dari perkembangannya, ya. Jadi 4 teknik pertama itu adalah mulai dari yang basic-basic, ya. Kita akan mengembalikan lagi gitu kemampuan alami kamu untuk melepaskan yang bukan kamu. Jadi yang pertama itu adalah deciding to drop, ya, memutuskan untuk melepas, ya, welcoming, mengizinkan hadir, ya, terus diving in, ya, menyelam, terus kemudian holistic release. Itu kan kamu
nggak paham sebenarnya ya basic releasing itu seperti itu ya. Jadi itu akan kita gali di hari kedua itu. Kita akan mengembalikan dan memahami kembali kemampuan alami kita untuk melepaskan emosi ya. Dan kita juga akan belajar tentang grafik emosi ya. Grafik emosi itu kalau seandainya kita lihat ya, kalau kamu udah pernah nonton video yang saya bagikan secara gratis ya, 9 emosi dasar ya, itu grafik emosi ya. Walaupun itu hanyalah yang tampaknya muncul aja, tapi kan kebanyakan orang tidak mengerti bahwa emosi itu bisa dilepaskan ya. Nah, semakin rendah emosinya, artinya ketika kita ada di dalam keadaan putus asa ya, apatis, nggak bisa apa-apa ya, itu semakin banyak energi yang kita perlukan untuk menekan itu ya. Makanya kebanyakan orang hidupnya nggak bahagia karena energinya itu dipakai untuk menekan emosi dia instead of melakukan tindakan yang perlu dilakukan ya. Jadi hidupnya nggak nyaman ya, gitu-gitu aja gitu. Jadi itu akan kita bersihkan ya. Kita kita pahami dalam tanda kutip dulu ya di hari kedua ya dari workshop ini ya. Jadi kita akan pakai hari pertamanya workshop letting go ya. Jadi kita akan membersihkan apa itu sih 4 teknik dasar ya untuk melepaskan emosi dalam Sedona Method, dan kita akan belajar tentang grafik emosi. By the way, ini udah mulai hujan ya. Saya nggak tahu kenapa setiap kali saya live hujan ya teman-teman ya. Berkah kali ya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Biasanya soalnya nggak hujan gitu. Selalu setiap kali saya live seperti ini, di jam seperti ini, tiba-tiba hujan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Suara saya kedengeran jelas atau enggak ya? Saya nggak bawa headset soalnya teman-teman. Jelas, mantap. Terima kasih Apit. Aman, oke. Lanjut Coach, apa adanya. Jelas, masih jelas. Suara jelas, oke. Jelas. Terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Mantap. Oke, ya. Nah, kemudian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah memberitahu. Masih jelas sekali kata Mbak Ayu. Oke, good. Agak berisik sedikit kata Galio, nggak apa-apa ya. Ini memang yang nggak bisa diapa-apain. Hidup itu seperti itu ya teman-teman. Kita nggak bisa kontrol kalau seandainya ada hal-hal seperti ini. Ya udah gitu. Kalau seandainya kita bereaksi, kita punya tools ya untuk melepaskan emosi. Makanya penting untuk kamu belajar dulu ya 4 teknik dasar dalam Sedona Method tuh apa sih gitu ya. Jadi kamu nggak cuma mengerti yang teknik-teknik yang cuma deciding to drop itu ya. Jadi kayak bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan gitu ya. Itu benar-benar cuma basic aja, padahal banyak sekali yang bisa kita gali dengan Sedona Method ya. Nah lalu di hari ketiga ya, itu artinya hari keduanya workshop letting go ya. Kita akan menggali sebenarnya motivasi dasar apa sih yang menciptakan emosi itu ya. Jadi semua emosi itu sebenarnya ada keinginan terdalamnya, ada hasratnya, ada penggeraknya, ada motivatornya ya. Jadi ada resistensi yang melindungi itu ya. Nah kebanyakan dari kita ya, kalau seandainya kita nggak ngerti ya, baru ngerti awal-awal, kita cuman akan bersihin lapisan atasnya. Akarnya itu nggak kita bersihin, artinya motivatornya itu nggak kita bersihin ya. Nah apa aja motivatornya ya? Motivatornya itu akan kita pelajari di hari ketiga ya, sehingga ketika kamu releasing, kamu benar-benar cabut akarnya ya. Karena kalau kebanyakan teknik lain ya, biasanya kalau ibaratnya emosi itu atau perasaan itu seperti pohon ya, kita cuma memangkas rantingnya, cantik-cantikin, daunnya dicantik-cantikan kayak bonsai gitu kan ya, kita potong. Kalau seandainya ada yang coklat dikit digunting gitu ya, ada yang kering ya dibuang gitu ya. Tapi kita nggak pernah cabut akarnya kalau seandainya udah busuk dan udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah nggak bisa diselamatin ya. Nah yang kita lakukan di hari ketiga itu, kita akan menggali motivasi dasar dari semua emosi itu apa aja ya, dan kita akan bahas. Nah lalu di hari keempat ya, kita akan mengeksplorasi tentang kelimpahan ya. Karena kalau seandainya kita mau mengakui ya, konflik paling besar mungkin di dalam hidup kita ya adalah seputar uang ya. Kenapa kamu pikir kamu butuh uang ya? Karena kan kamu pengen selamat, pengen tubuh ini kelangsungan hidupnya terjaga. Iya nggak sih? Butuh makan,
butuh pakaian. Ya, ini simpel banget teman-teman ya, kebutuhan dasar manusia ya, butuh tempat tinggal ya, butuh uang gitu ya menurut kebanyakan belief. Ya nggak sih? Belum lagi kalau seandainya udah berhubungan dengan orang lain ya, dengan pasangan gitu ya, banyak sekali mungkin relationship yang berantakan gara-gara uang ya. Jadi itu adalah salah satu sumber konflik utama. Jadi itu yang akan kita bersihkan di hari keempat ya. Kita akan mengeksplorasi kelimpahan itu apa ya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan uang ya untuk kesejahteraan finansial dengan mudah dan menyenangkan ya. Jadi jangan mengabaikan workshop Letting Go. Ini adalah workshop dasar yang sangat powerful ya. Kebanyakan orang kan kalau seandainya ditawarin mau workshop Letting Go atau mau workshop Abundance gitu ya, dua-duanya sebenarnya powerful teman-teman, tapi mungkin 99% akan memilih workshop Abundance saja. Padahal workshop Letting Go itu adalah dasarnya ya, yang juga mencakup tentang eksplorasi kelimpahan ya. Jadi itu akan kita bersihkan dan kita gali ya, tools-toolsnya, teknik-tekniknya. Karena kan banyak dari kamu yang senang bertanya ya, gimana caranya untuk dapat uang lebih banyak? Gimana caranya untuk bebas utang? Gimana caranya untuk bisa bayar leasing setiap bulan ya? Itu aja yang diputerin, ya nggak sih? Nah, kita akan bersihkan itu di hari keempat. Ya. Jadi artinya hari ketiganya workshop Letting Go. Nah, lalu di hari kelima ya, kita akan fokus pada relasi ya. Karena tantangan paling besar dalam hidup kita yang menghabiskan waktu dan energi kita itu adalah hubungan kita dengan orang lain ya, relasi kita dengan orang lain. Benar nggak? Ya. Kalau seandainya dimarahin dulu waktu kecil ya, dimarahin guru sedikit nggak bisa tidur ya, berantem sama temen sedih, ya nggak sih? Dimarahin orang tua rasanya kok kayak aku diabaikan ya. Itu semua berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain ya. Nah itu yang akan kita bersihkan ya, teknik-tekniknya apa aja, termasuk ada di dalamnya adalah cleanup procedure ya. Ini adalah procedure yang powerful ya. Dulunya cuma untuk instructure-nya Sedona Method, tapi sekarang ya bisa diakses oleh semua orang yang mau belajar ya. Jadi udah bukan khusus untuk instructure lagi, saking powerfulnya teknik ini ya, maka dulunya cuma boleh untuk instructure-nya Sedona Method aja teman-teman gitu, tapi sekarang kamu sudah bisa mengaksesnya. Jadi itu akan kita gali ya di hari kelima ya. Selain cleanup procedure, ada hal-hal lain yang akan saya bagikan ya. Semua teknik seputar relationship yang basic ya, kita akan gali di situ. Nah lalu hari ke-6 kita akan fokus di kesehatan ya. Jadi kita akan melepaskan semua rasa ketidaknyamanan kita seputar tubuh ini. Karena gimana pun juga ya, selama kita ngerasa bahwa kita adalah tubuh ini, apapun yang terjadi di tubuh ini ya, itu mengganggu kita, ya nggak sih? Pusing sedikit, stres ya. Aduh, mesti di mana nih? Minum obat atau enggak gitu ya. Aduh, apa sih tadi makan apa ya? Ini kenapa sih kok bisa pusing gini ya gitu ya? Diribetin hanya karena ada sensasi di kepala yang tidak nyaman ya. Nah, makanya di hari ke-6 itu kita akan mengeksplorasi bagaimana caranya untuk melepaskan ketidaknyamanan di tubuh itu. Itu ada beberapa teknik yang saya bagikan juga ya. Ada sekitar 4 mungkin ya, saya juga lupa ya, karena workshop Letting Go itu sudah diadakan mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi itu adalah teknik-teknik dasar kalau misalnya kamu ingin membersihkan semua sensasi ketidaknyamanan di dalam tubuh itu. Ya. Nah lalu ya di hari ke-7 ya, kita akan mengeksplorasi yang sejati ya. Yang sejati itu apa sih? Nah kita akan mengeksplorasi di hari ke-7 itu ya. Karena selama kita masih menganggap bahwa diri kita ini tubuh dan pikiran yang terbatas ya, maka kita nggak bisa nggak bisa hidup enak gitu kalau saya mungkin mengibaratkannya seperti itu ya. Karena kita ngeribetin banget pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, sensasi yang ada di tubuh gitu ya. Sementara ini ya, apapun yang tampaknya muncul ya, itu sudah kebebasan, itu sudah ketidakterbatasan. Ini keberadaan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kamu mau, tapi itu semua adalah manifestasi dari cinta murni tanpa syarat ya.
Jadi kita akan eksplorasi itu di hari ke-7. Jadi selama seminggu pertama itu ya, kita akan membongkar semua alat dasar yang ada di Sedona Method menggunakan workshop letting go. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau membeli sendiri workshop letting go silahkan ya. Tapi kalau seandainya di Beyond Conflict ini memang itu sudah disediakan ya, menjadi bagian dari workshop itu karena saya ingin membantu kamu ya, supaya kamu bisa mengembalikan lagi kemampuan alami kamu untuk melepaskan yang bukan kamu dan menikmati hidup yang sudah perayaan ini ya, apapun yang tampaknya terjadi gitu ya. Jadi tips saya itu sebenarnya adalah kamu terbiasa dulu dengan teknik-teknik dasar ya. Setelah itu walaupun saya banyak sekali menggunakan teknik lanjutan ya, itu kamu ikutin aja, tapi solidin dulu fondasi teknik dasar kamu ya. Makanya kalau seandainya kamu terbuka, kamu dengerin lagi workshop letting go supaya lebih ngeh gitu ya, bagaimana caranya untuk melepaskan emosi. Lalu di hari ke-8 ya, itu hari Minggu ya, kita akan melakukan group coaching ya. Jadi kamu akan mendengarkan, teman-teman mungkin akan share ya, teman-teman mungkin akan membagikan pencapaiannya, membagikan gain-nya ya, membagikan pertanyaan ya, yang itu akan tentu saja membantu kamu untuk melepaskan dan mengikis limitasi kamu sendiri. Karena berdasarkan pengalaman saya, apapun yang ditanyakan di grup itu memang itulah yang kamu butuhkan juga ya. Jadi kalau misalnya kamu terbuka untuk membantu diri sendiri dan kamu bersedia untuk menerima ya, kamu silakan ikut grup coaching. Itu adalah sesi yang sangat powerful. Oke? Nah, lalu kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua itu kita akan masuk ke topik-topik yang ada di dalam Beyond Conflict. Topik-topik yang ada di dalam Beyond Conflict ini adalah topik-topik yang sangat powerful, teman-teman. Beyond Conflict ini, menurut saya pribadi, ya, itu adalah workshop yang sangat luar biasa powerful. Ini adalah salah satu workshop yang saya sangat sarankan untuk kamu dibandingkan workshop-workshop yang lainnya, ya. Karena ini saking powerfulnya, ya. Saya aja masih pakai. Saya ngedengerin suara saya sendiri. Ya, karena memang luar biasa powerful. Ya, jadi saya menyarankan kalau misalnya kamu memilih workshop, ya pilih Beyond Conflict. Ya, itu akan mengikis habis semua masalah kamu. Ya, itu sih menurut saya ya. Kamu jangan percaya kata saya, kamu silakan buktikan sendiri aja. Ya. Nah, lalu jadi kita masuk ke minggu kedua ya. Di tema pertama dari Beyond Conflict itu kita akan melepaskan resistensi. Sebenarnya resistensi apa sih? Kalau kamu sering banget ngedengerin saya, pasti saya akan bilang semua program itu ya, program emosi, keyakinan, apapun itu ya, itu memang dilindungi oleh resistensi. Resistensi itu adalah cara pikiran untuk melindungi dirinya sendiri. Ya. Jadi pikiran itu kan dalam tanda kutip pengennya selamat ya. Dia pikir dengan dia melakukan hal-hal seperti itu, dia membantu kamu bikin hidup kamu menjadi lebih baik. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Makanya dia nggak senang kalau kamu releasing ya. Dia akan bikin resistensi itu. Jadi dia melindungi program-programnya. Ya, jadi makanya sebabnya ketika kita menyadari itu, kita melepaskannya. Makanya ada satu tema sendiri tentang resistensi. Ini adalah sesi yang sangat powerful ya. Jadi 1 jam sendiri kita ngelepasin resistensi. Saking powerfulnya nih resistensi ini, makanya saya bikin workshopnya khusus malahan ya. 14 days challenge free from resistance. Karena resistance itu adalah cara pikiran melindungi dirinya sendiri. Yang bikin kita tidak bisa hidup enak ya. Karena resistensi itu sesimpel ketika kita mengatakan tidak. Mengatakan tidak untuk segala sesuatu. Makanya kalau kamu lihat, saya nggak punya resistensi ya. Kebanyakan omongan saya iya, 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 iya. Ya, karena saya open banget ya sama flow ya, sama kemudahan ya. Makanya saya jarang ngomong enggak, biasanya gitu ya. Jarang ada resistance. Makanya hidupnya enak-enak aja gitu ya. Kalau kata Mbak Ayu, keren gitu ya. Ya, jadi kalau kita masih punya banyak sekali resistensi, itu sebenarnya karena kita berperang melawan hidup ya. Tapi
Udah berapa lama kamu pernah melawan hidup ya? Apakah hidup peduli atau kamu tetap kehajar aja ya? Tanya aja sama diri sendiri ya. Makanya resistensi itu sangat penting untuk melarutkan konflik ya. Resistensi itu kan adalah perasaan batin yang bilang enggak ya. Jadi kalau misalnya kamu maju, kamu sambil nginjek rem, teman-teman ya. Bayangin gak sih kalau seandainya kamu naik mobil, kamu maju nih, ngegas sambil nginjek rem ya. Lama-lama remnya blong lah, ya nggak sih? Karena kan minyak remnya itu panas, ya nggak teman-teman? Kalau seandainya kamu biasa berkendaraan, kamu tahu ya kalau kamu nginjek-nginjek rem terus itu aus ya lama-lama. Kalau kamu mengatakan tidak terus terhadap hidup, punya banyak sekali resistensi dalam hidup, ya lama-lama yang kena adalah badan kamu sendiri, ya. Makanya nggak heran kalau seandainya kebanyakan orang di penghujung hari kelelahan, ya. Belum sampai penghujung hari ya, baru makan siang aja udah, aduh kayak lemes banget deh, kayak pengen tidur deh, gitu ya. Karena udah terlalu banyak ada resistensi di dalam hidupnya. Ya, jadi kita akan membersihkan itu di hari ke-9. Nah, lalu di hari ke-10 ya, kita akan membersihkan tentang relasi pertama kita. Relasi pertama kita dengan siapa sih? Kalau misalnya kamu mau menyadari ya, bukan dengan pacar pertama kamu ya, bukan your first crush gitu ya, bukan teman-teman. Relasi pertama kita itu dengan orang tua kita, ya. Jadi entah kita cinta atau benci kepada orang tua kita atau di antara keduanya, ya. Semua itu diproyeksikan kepada orang lain. Jadi kalau kamu lihat, semua hubungan kamu dengan orang lain itu berdasarkan relasi pertama kamu dengan orang tua kamu. Ya. Kalau seandainya orang tua kamu contoh, ya, nggak suka orang yang seperti ini, kamu either setuju atau kamu nggak setuju sama mereka. Jadi begitulah kamu menghadapi hidup itu. Ya kalau kamu nggak lepas ya, nggak clear, membersihkan itu semua ya, maka hubungan kamu dengan orang lain itu berdasarkan relasi pertama kamu ya. Jadi seolah-olah semua orang itu adalah orang tua kamu. Sadar nggak kamu ya? Coba aja cek satu aja ya, sama tetangga deh, bagaimana kamu berhubungan dengan tetangga kamu ya. Orang tua saya tuh baik sama tetangga, makanya saya baik juga sama tetangga. Ya enggak? Ya, itu sesimpel itu ya. Jadi kamu menganggap bahwa semua orang yang berhubungan dengan kamu itu kalau kamu nggak bersihin ya adalah cerminan dari orang tua kamu. Jadi makanya sebabnya kita bersihin tuh semua relasi kita dengan orang tua kita. Itu adalah relasi pertama kita. Karena kalau misalnya nggak dibersihin, ya entah kamu cinta banget, entah kamu setuju banget sama orang tua kamu, atau kamu benci banget, atau tidak setuju terhadap mereka, ya itu akan menjadi tarik-tarikan yang luar biasa besar. Nah lalu di hari ke-11, ya kita akan membersihkan tentang trauma masa kecil. Ya, semua orang punya trauma masa kecil. Sekalipun masa kecil kamu itu adalah masa kecil yang indah dan bahagia, ya. Tapi ketika kita kecil, kita banyak sekali melihat kekerasan. Kita melihat banyak sekali penindasan. Kita melihat pelecehan, ya. Sehingga luka batin itu, ya, itu dibawa sampai dewasa. Entah kamu beneran mengalami itu atau enggak. Mungkin kamu cuma baca, mungkin kamu lihat di TV, mungkin kamu lihat tetangga, mungkin kamu ngelihat berita, ya. Tapi itu semua menciptakan trauma masa kecil yang membuat kamu berkonflik, ya. Secara di dalam diri kamu ya berkonflik batin, sehingga semua bagasi itu ke bawah sampai besar teman-teman ya. Kalau nggak dibersihin ya, kita akan ngerasa bahwa ada inner child yang perlu disembuhkan ya. Nggak ada yang namanya inner child ya teman-teman ya. Itu hanyalah memori yang kamu bawa-bawa sampai besar ya. Kamu pikir kamu masih menjalani peran sebagai anak kecil itu. Tapi kalau misalnya kamu menyadari, ya, kan kamu udah dewasa nih sekarang, benar gak sih? Ya, kamu bukan anak kecil itu lagi. Jadi, kita bersihin semua ini. Tapi kebanyakan kita nggak tentu saja. Ya, kebanyakan kita merasa bahwa kita masih tetap anak kecil itu. Makanya luka batin itu ya, akar pahit itu kebawa terus sampai dewasa kalau tidak dibersihkan. Jadi beyond conflict ini se-powerful itu ya. Ini baru hari ke-11 ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ya, kamu silakan terbuka untuk ikut beyond conflict. Ya. Nah lalu hari ke-12 kita akan melepaskan rasa malu dan bersalah ya. Karena
Karena sepanjang hidup kita itu ya, kita itu senangnya nyalah-nyalahin orang ya. Nyalahin hujan yang turun ya, ditemenin hujan nih coach gitu ya, berisik ya, nggak kedengeran ya. Saya ini harus teriak-teriak teman-teman ya kalau hujan. Tapi apakah saya keberatan? Enggak, ya nggak sih? Saya tetap melakukan live ini sambil ketawa-tawa lagi, ya nggak sih? Karena udah nggak ada resistensi ya, saya tidak menyalahkan apapun yang tampaknya muncul saat ini ya. Mau besar kek, mau hujannya kecil kek, so what ya, itu hanya yang tampaknya muncul aja ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa melepaskan emosi ya, kita sudah tidak lagi menyalahkan orang lain atau mungkin menyalahkan diri sendiri, bahkan menghukum diri sendiri ya. Sehingga apa ya, kita udah nggak ada resistance lagi hidupnya gitu teman-teman ya. Jadi kita sudah tidak dikendalikan lagi ya oleh emosi itu, oleh emosi rasa malu gitu, rasa bersalah ya. Itu kan kalau kamu lihat ya sepanjang hidup kamu ya, kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, terus kamu malu gitu ya, terus kamu menghukum diri sendiri. Itu kan siklus yang terus berputar gitu ya. Jadi ya udah ya gitu aja hidupnya. Nah itu akan kita bersihkan di hari ke-12. Nah lalu di hari ke-13 ya, kita akan membersihkan tentang minta tanpa meminta-minta. Minta tanpa meminta-minta itu adalah satu teknik yang powerful ya. Karena dulu waktu kecil, kita itu kan sering kalau minta sesuatu dibilang enggak gitu kan, ya nggak sih? Nggak boleh, jadi kita kalau mau minta jadinya takut ya. Padahal sebenarnya mungkin orang lain tuh dengan senang hati akan memberikan kalau kita meminta ya. Tapi dan kebalikannya juga, kalau seandainya kita ngerasa bahwa kita entitled ya, berhak ya, jadi kita boleh minta-minta terus gitu ya. Jadi kita marah kalau orang lain tidak memberi gitu. Itu kan energi yang juga selalu ditarik-tarikan. Iya nggak sih? Jadi kita akan membersihkan itu di hari ke-13. Saya minum dulu ya teman-teman. Ini soalnya hujannya saking gedenya, saya teriak-teriak udah pol. Ya. Oke, ini ada komen dari Galo ya, mendengarkan live ada suara hujan dan ada bunyi suara kereta api, tambah asik seperti alunan musik. Mengiringi live tambah nikmat, asik. Beneran. Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, kita terusin lagi teman-teman ya. Hari ke-14, kita akan melakukan clean up procedure. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di depan ya, clean up procedure itu adalah teknik yang sangat powerful, yang dulunya memang hanya diperuntukkan untuk instruksinya sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak konflik di dalam hidup kamu ya, itu kalau misalnya kamu nggak punya clean up procedure ya, dalam tanda kutip kamu rugi banget teman-teman ya. Kalau misalnya kamu mau membersihkan itu semua ya, semua orang dalam hidup kamu bersihkan dengan clean up procedure ya, hidup kamu bakalan sumpah enak banget ya. Kamu udah nggak terpengaruh ya. Orang lain mau bereaksi kayak gimana ya, diemin aja ya. Kita udah nggak pusing lagi untuk hal-hal seperti itu. Kemudian kita masuk ke hari ke-15 ya. Hari ke-15 ini kita akan masuk ke grup coaching ya. Seperti biasa, grup coaching ini kalau misalnya kamu masih punya isu atau masih punya pertanyaan yang rasanya belum terpuaskan dan belum bisa dilepaskan sendiri ya, atau mungkin kamu ingin berbagi gains ya, atau berbagi pencapaian sepanjang minggu itu, kamu silahkan bawa itu semua ke grup coaching ya. Kita akan beresin itu semua supaya hidup jadi lebih enak. Oke, di hari ke-16 ya, kita akan bicara tentang tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada baik, tidak ada buruk, hanya ada yang sudah seapa adanya ya. Karena kalau seandainya kebanyakan orang itu cuma jadi konsep teman-teman, itu cuma jadi ide ya. Karena gini, yang benar buat kamu ya kan belum tentu benar buat saya, yang benar buat saya atau yang salah buat saya belum tentu sama kamu gitu. Nah, karena ada tarik-tarikan ini ya, itu bikin hidup jadinya kencang-kencangan gitu ya. Kita resistance terus gitu ya, kita melawan hidup, melawan orang lain ya.
Padahal sebenarnya kan nggak ada benar, nggak ada salah, yang nggak ada baik, nggak ada buruk, hanya ada ini yang sudah sepadanya. Tapi itu nggak bisa cuma dipahami aja, itu perlu dilepaskan. Karena kalau seandainya tidak dilepaskan, ya itu akan menjadi konsep semata yang akhirnya menjadi bagasi emosi lagi, gitu ya. Seperti Nurul bilang nih, baru aja kemarin dengerin ulang rekaman benar dan salah ya. Ya, karena kebanyakan kita itu kan pasti pengen ngerasa benar, teman-teman. Ya nggak sih? Kita mendingan bilang gini, tuh kan gue bilang juga apa, daripada bebas. Ya nggak sih? Kita nunggu-nunggu nih pasangan kita contohnya. Salah nih, salah. Biarin aja, rasain aja. Tunggu aja nih, tunggu aja. Gitu ya nggak sih? Terus kemudian ketika kita benar, aku bilang juga apa? Benar kan? Nggak percaya sih. Gitu. Menciptakan konflik. Ya. Kita tuh seneng banget ya untuk hal-hal dramatis seperti itu. Jadi di hari ke-16 itu ada 2 rekaman yang akan kamu dengarkan. Yang pertama adalah tidak ada benar, tidak ada salah, ya, tidak ada baik, tidak ada buruk, hanya ada ini yang sudah sepadanya. Yang kedua adalah melepas keinginan untuk merasa benar, ya. Karena ketika kita pengen ngerasa benar, ya, itu adalah kunci ya, apa sih namanya, yang bikin kita terjebak, ya, sehingga hidup kita jadinya nggak lancar, ya. Kata Feni bilang, kadang udah tahu nggak ada benar nggak ada salah, tapi sering menjudge benar atau salah. Gimana coach? Benar nggak saya bilang? Ya nggak sih? Bahwa ini semua cuman pengetahuan kamu aja, jadinya makanan otak ya, menjadi belief lagi ya. Iya sih emang nggak ada benar nggak ada salah, aku juga tahu, tapi dalamannya nggak gitu. Ya. Dalamannya kenceng, dalamannya pengen benar ya. Makanya ini pentingnya untuk ikut workshop ini untuk melepaskan ini semua. Karena kalau seandainya kita cuman tahu-tahu aja, semua orang juga udah tahu kok apa yang saya omongin ini. Tapi apakah semua orang pernah melepaskan ini semua? Belum tentu, ya. Jarang orang yang mau duduk dengan emosi, jarang orang yang mau bantu dirinya sendiri. Kebanyakan orang pengennya di ngertiin, ya, dan mendramatisi, bener gak sih? Hidupnya sendiri, meromantisasi hidup yang dia pikir adalah hidupnya dia, ya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang si aku, ya tentu saja aku yang bener lah, kamu salah. Udah fix ya, emang gak ada benar gak ada salah, tapi aku bener, kamu salah. Akhirnya muter di situ aja ya. Nah, kita masuk ke hari ke-17 ya. Hari ke-17 itu kita akan bicara tentang mengerti sudut pandang orang lain ya. Karena begini, kita itu seperti tadi saya sudah sebutkan, selalu berfokus pada diri kita sendiri ya. Kita fokus di suatu titik ini aja gitu ya nggak sih, sampai kita nggak bisa gitu melampaui hal itu ya nggak. Pokoknya menurut aku ini udah, dan kita berusaha meyakinkan semua orang atas sudut pandang kita itu, atas keyakinan kita itu, ya. Tapi kalau seandainya dilihat dari sudut pandang orang itu, ya, yang mana mungkin berkonflik sama kita, dia kan punya pandangan yang beda lagi ya. Jadi kan kalau seandainya kamu maksain, dia maksain, ya pasti akan terjadi tabrakan, terjadi tubrukan dalam hidup gitu ya. Coba tanya lagi, mungkin ke orang yang lebih netral. Mungkin orang itu beda lagi ngomongnya gitu. Jadi ada banyak sekali ya sudut pandang yang tidak terbatas, yang kalau misalnya tidak kamu eksplorasi dan kamu keras kepala dengan sudut pandang sendiri, itu bikin kamu menderita. Makanya sebabnya, ini adalah workshop yang sangat powerful, karena kita beresin hal-hal yang mungkin kamu nggak pernah kepikiran. Bahkan mungkin kamu juga nggak tahu cara releasingnya, karena releasing sudut pandang ini bukan teknik yang basic, teman-teman. Ya, ini semuanya digali dengan apa ya? Dalam deh gitu. Seperti saya bilang ya, saya aja masih pakai ya ngedengerin suara saya sendiri. So, lalu kemudian hari ke-18 ya, kita akan melepaskan atau kita deal sama energi yang kita sebut marah. Ketika ada konflik ya, mungkin memang ada kesedihan, mungkin ada keputusasaan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kecemasan, mungkin ada ketakutan. Tapi energi yang paling kenceng dalam satu konflik itu adalah marah, anger ya. Kebanyakan dari kita ya takut sama energi ini, karena energi ini kenceng banget ya. Besar sekali. Kalau misalnya kamu tahu 9 emosi dasar ya, itu adalah energi yang sangat tinggi ya. Jadi dia lebih tinggi daripada apatis, lebih tinggi dari kesedihan, lebih tinggi dari ketakutan, lebih tinggi dari hasratan ya, mau-mauan, pengen-pengenan. Anger itu di atas itu semua. Tapi karena ini energi yang sangat fiery ya, berapi-api dan berkobar-kobar, kebanyakan dari kita takut ya. Makanya dalam masyarakat kita itu selalu dibilang gini, gak boleh marah, udah jangan marah, tahan aja, tahan.
Kalau ditahan, kamu turunin energi itu ke bawah lagi, ya. Padahal sebenarnya kalau dibuka, ya, bukan diekspresikan ya, dibuka dan dilepaskan, energinya bebas, ya. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Makanya akhirnya ditahan, meledak di tempat yang tidak seharusnya, ya. Jadi kamu marahin orang yang nggak salah, berantemnya sama bos, ya, di tempat kerja, yang kena pasangan, ya. Kesikat aja kebakar, ya, semua kebakaran. Karena energi ini tidak pernah dilepaskan, ya. Nah, di hari ke-18 ini, ya, ada 2 teknik yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah anger exercise. Anger exercise ini adalah teknik yang sangat powerful. Saya tidak menyarankan kamu melakukan ini sendiri kalau seandainya kamu belum mengerti releasing, ya. Makanya itu sebabnya perlu ada workshop, ya. Perlu dibantu di private coaching, ya, untuk melakukan anger exercise ini. Karena kalau seandainya sendiri, ya, di sini ada Emma kan ya, Emma terus aja dibantu nggak kuat, ya, karena energi anger yang begitu besar. Benar nggak Emma? Waktu itu Emma private coaching, ya, saya udah nggak kuat lagi coach, ya. Karena itu kalau kamu melakukannya sendiri, nggak bisa teman-teman. Kalau seandainya kamu nggak biasa deal sama anger, itu besar banget. Padahal sebenarnya gampang sih, tinggal dilepas aja. Tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti bahwa itu bisa dilepaskan. Benar nggak sih? Gitu, ya. Jadi kita akan melepaskan rasa marah ini supaya kamu tidak melukai diri kamu sendiri dan kamu tidak melukai orang lain, ya, dengan energi ini. Karena kalau seandainya kita marah, sebenarnya kita yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati, ya. Misalnya kamu merasa dendam, ya, pengen balas dendam, nggak mau maafin orang, itu kan kamu minum racun, ya, berharap orang lain yang mati gitu. Padahal orangnya udah nggak jelas kemana gitu, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar teman-teman, di energi anger ini, saking tegangnya, ya, kita tuh udah nggak sadar lagi gitu, ya. Kita pengen orang lain menderita aja pokoknya, ya. Kita pengen dia terpisah, kita pengen menghukum, kita pengen menyerang, pengen menyakiti, ya. Tapi sebenarnya ragu, ya, kalau seandainya orangnya lebih kuat gimana, ya nggak sih? Nanti aku celaka dong. Jadi tekan lagi ke bawah gitu, ya. Makanya di workshop ini kita akan deal sama energi yang kita sebut anger ini, ya. Ini cuma energi, ya, nggak ada nilainya, ya. Bisa dilepas dengan gampang kalau misalnya kamu mau, dan ada teknik-tekniknya, ada caranya untuk melepaskan itu. Kata Pandu, Galilo tuh Pandu, ya. Baru baca setelah panjang namanya baru ngeh, ya. Mbak, setelah saya ikut Zoom kemarin kok memori masa lalu banyak sekali berpunculan karena merasa bersalah, kok rasanya pengen marah ya Mbak. Nggak apa-apa Pandu, ya. Itu kamu terima, kamu izinin hadir, ya. Rasa pengen marahnya kamu kasih ruang, kasih space, ya, dan biarkan lepas, ya. Memang kalau seandainya workshop seperti ini, kita tuh narik banget. Banyak sekali hal-hal yang dulunya mungkin udah kita lupa, tapi masih kita simpan di kesadaran. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk melepaskan semua itu. Jadi silahkan open pada possibility, kemungkinan untuk melepaskan itu semua, ya. Di hari ke-19 itu kita akan bicara tentang kemelekatan dan ketidaksukaan, ya. Kemelekatan dan ketidaksukaan itu adalah sumber konflik, ya. Kalau kamu mau menyadari, ya, orang yang paling kamu cintai itu juga orang yang kamu benci, ya. Sadar gak sih? Orang yang kamu cintai adalah orang yang paling kamu benci. Kamu sayang sama orang tua kamu, ya. Tapi kamu juga kesel sama mereka. Kalau kamu mau jujur, kalau belum bersih, ya. Atau mungkin kamu melekat, ya. Kamu sayang banget sama mereka, ya. Nggak pengen marah, tapi marah karena ada kekecewaan, ya. Itu kan tarik-tarikannya luar biasa besar. Jadi kalau seandainya itu tidak dilepaskan, ya, makanya hidup kamu jadinya menderita. Sama juga dengan uang, ya. Kamu suka sama uang, ya. Tapi at the same time kamu sebel juga sama uang. Kenapa aku butuh uang gitu untuk ini? Aku gak punya uang, aku sebel gitu, ya. Jadi semua hal itu yang menimbulkan konflik itu udah pasti ada kemelekatannya dan pasti ada ketidaksukaannya, ada attachmentnya, ada aversionnya. Kalau nggak dibersihin, ya, ini akan bikin hidup kamu jadinya stuckness, ya. Kamu akan terjebak di situ, ya. Kalau katanya sadar coach. Nah, kemudian di hari ke-20 kita akan bicara tentang melampaui cinta dan benci, ya. Buat kebanyakan orang, ya, cinta dan benci itu udah
sumber konflik paling utama ya. Jadi artinya kita tuh selalu barter ya. Aku cinta sama kamu karena kamu baik. Tapi kalau kamu nggak baik, ya aku benci. Gitu. Ya nggak sih? Kita ada di energi itu terus, tarik-tarikannya, dualitas ya. Dan kalau kita tidak bisa melampaui itu semua, ya hidup kita jadinya nggak enak banget ya. Kamu udah buktiin sendiri, silahkan kamu tuliskan aja di kolom komentar ya. Pengalaman kamu ketika kamu masih terjebak di energi cinta dan benci itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau menyadari ini, apapun yang tampaknya muncul saat ini ya, enak atau nggak enak, itu adalah manifestasi dari cinta murni tanpa syarat ya. Tapi tidak begitu kita melihatnya. Karena yang kita anggap cinta itu sebenarnya ego approval ya. Untuk enak-enaknya aku aja, untuk ego approval aku aja gitu. Ya nggak sih? Nah, selama kita tidak melampaui itu dan tidak melepaskan itu semua ya, jadinya kita nggak enak hidup ya. Ya, gimana ya, saya tuh udah nggak bisa lagi ngomongin nggak enak hidupnya karena saya udah nggak punya contoh-contoh lagi, lupa teman-teman. Karena udah nggak kayak gitu ya, karena apapun yang tampaknya muncul ini sudah cinta murni tanpa syarat ya. Tapi kalau seandainya kamu masih ada di dalam energi itu ya, yuk kita sama-sama lepasin di hari ke-20 itu ya. Kita akan menggali ya, apa itu cinta, apa itu benci, dan kita terbuka pada yang melampaui itu semua. Oke? Kata Kiki, kirim love berkali-kali sudah jatuh cinta sama Mbak Adelia. Cinta itu sebenarnya ya diri kamu sendiri ya teman-teman. Apapun yang kamu lihat itu adalah manifestasi dari cinta. Ya, ini sudah cinta. Ini sudah cinta murni tanpa syarat. Nah lalu di hari ke-21 ya, kita akan bicara tentang energi laki-laki dan energi perempuan. Ya, semua dari kita ya punya energi laki-laki dan energi perempuan, artinya punya energi feminin, energi maskulin tuh kita punya ya. Tapi kalau kamu ikut-ikutan New Age ya, kamu akan dibilang kamu kan perempuan ya, kamu nggak boleh dong punya energi maskulin, nanti kamu nggak ada cowok yang suka ya. Coba deh ya kamu meningkatkan atau membuka energi feminin kamu gitu ya, apalah whatsoever gitu ya. Saya nggak begitu paham hal-hal seperti itu ya. Tapi intinya kalau seandainya kamu sadar ya, di dalam kita itu ada dua-duanya ya. Jadi keselarasan antara energi itu ya, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih gampang. Jadi artinya kita menempatkan posisi kita sesuai kebutuhan aja. Mbak Ayu ketawa. Hehehe. Gimana Mbak Ayu? Tolong jelasin boleh nggak ya apa itu energi perempuan, energi laki-laki ya? Aku nggak begitu paham tentang New Age soalnya. Tapi intinya kalau seandainya kita merangkul kedua energi itu, karena dua-duanya memang ada di dalam diri kita ya, kita ketika melakukan sesuatu itu kita moment to moment teman-teman ya, tergantung sesuai kebutuhan aja ya. Kadang-kadang saya sama pasangan saya juga gitu ya, kadang-kadang saya lebih maskulin, kadang-kadang dia lebih feminin ya. Tapi nggak ada kamu kan laki-laki, kamu harusnya begini dong, aku kan perempuan, aku harusnya gini. Nggak ada kayak gitu momen to momen aja gitu. Nah ketika kita merangkul itu semua ya, hidup itu jadinya enak banget ya. Nggak cuma sama pasangan ya, dengan atasan, dengan bawahan, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kerabat ya. Itu kita menjadi nggak kayak gini loh teman-teman. Kebanyakan orang gini ya, aku kan perempuan, aku nggak bisa gitu kan, kamu harusnya kerja dong, aku kan harusnya dicukupin. Kalau seandainya laki-laki itu ya kan egonya kan mesti dipenuhi. Jadi kan kalau seandainya aku yang bayar kan kamu marah gitu ya. Kebanyakan masyarakat kita kan kayak gitu ya nggak sih? Jadi makanya berantakan tuh hidup ya. Teh kita bilang energi maskulin dipakai pas butuh fokus dan konsentrasi. Tapi kalau lagi sama pasangan, energi feminin dikeluarin ya. Ini kan berarti masih ada aturan ya ketika kamu melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kalau kamu sudah merangkul kedua-duanya, kamu udah nggak usah pusing ya, nggak usah pakai energi maskulin untuk fokus atau energi feminin pas sama pasangan atau whatsoever gitu ya. Itu udah otomatis terjadi begitu aja, natural ya. Itu adalah sesuatu yang alami. Tapi kalau seandainya masih pakai aturan-aturan energi maskulin feminin itu ya, itu stres sendiri karena aku lagi sama pasangan aku nih, aku harus lebih feminin. Kalau kamu perempuan gitu ya, aku harus lebih feminin, cantik-cantikan apa segala macam gitu ya. Nggak ada yang salah ya, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau seandainya pakai
mesti mikir ya, tidak terjadi secara alami, itu yang akan menjadi bagasi emosi dan akhirnya hidup jadinya kurang nyaman. Itu aja sih ya, walaupun ya nggak ada yang masalah sebenarnya ya, itu hanya nampaknya muncul aja. Lalu kemudian kata Mbak Ayu, aku bersihin energi feminin dan maskulin pakai releasing Coach Lia. Nggak ada aturan, pikiran yang bikin aturan-aturan baru itu. Betul sekali ya. Karena semuanya natural teman-teman ya. Kalau memang kita perlu ke A ya ke A, ke B ya ke B gitu ya. Nggak ada label-label lagi gitu. Sudah more than that gitu ya. Makanya seperti kata Diana ya, iya coach capek banget ya. Capek kalau masih pakai aturan. Makanya saya mengundang kamu untuk ikut workshop ini ya. Itu kita akan bersihin ya. Kata Mbak Ayu, aku ngelepasin pengetahuan soal feminin dan maskulin pakai workshop harmonious dan magical relationship. Sekarang lebih menikmati hidup, make up oke, angkat barbel oke. Mantap Mbak Ayu ya. Bener banget ini. Oke, good ya. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ya, hari ke-22 ya, kita akan melakukan group coaching ya. Seperti biasa, group coaching itu adalah sumber power ya, sumber energi ya untuk melepaskan limitasi ya, karena energi grup yang luar biasa besar ini akan membantu kamu untuk mengangkat limitasi. Dan kemudian ketika kamu berbagi gain ya, kita akan sama-sama merayakan gain kita di situ. Oke. Nah, lalu di hari ke-23 ya, kita akan bicara tentang bebas dari pasif agresif ya. Kebanyakan dari kita ya, either kita ngalah terus atau either kita ingin menguasai terus ya. Jadi kedua energi pasif atau agresif ini salah satu dominan, entah yang mana ya. Nah, kalau misalnya kita udah pasif, sebenarnya kan kita ada agresi di situ, ya nggak sih? Jadi kita udah bilang enggak ya, tapi kita sebenarnya maksa, jadi kita nyindir-nyindir, bener nggak sih? Saya minum dulu ya sebentar. Jadi kalau seandainya kita pasif agresif itu, misalnya kita pengen seseorang melakukan sesuatu, tapi kita nggak berani ngomong, ya nggak sih? Kita nggak berani mendiskusikannya, kita tidak bisa mengkonfrontasikannya. Akhirnya kita nyindir-nyindir gitu ya, kita berharap orang lain mengerti ya. Itu namanya pasif agresif ya, itu nggak bakalan membantu. Karena orang yang agresif itu akan tetap neken kamu ketika kamu pasif agresif, terus kamu jadi marah dan kemudian kecewa dan kemudian depresi lama-lama, ya nggak sih? Dan sama juga dengan orang yang agresif, ketika agresif terus ya orang malas juga deket-deket kamu, ya nggak sih? Karena kamu terlalu ngatur, terlalu mengontrol, terlalu mendominasi, terlalu memanipulasi gitu. Emang mungkin buat kamu, oh ini kan yang berhasil gitu, tapi terus kamu kecewa juga, kok orang nggak sayang sih sama aku, kok niatnya baik gitu kan, aku nggak bermaksud gitu ya nggak sih? Padahal sebenarnya mengalah atau tegas itu kadang-kadang dibutuhkan dua-duanya. Kadang-kadang kita perlu mengalah, kadang-kadang kita perlu tegas, ya nggak sih? Kalau misalnya kamu masih didominasi oleh energi pasif atau energi agresif yang dominan, ya salah satu lebih dominan artinya tidak seimbang, ya kamu tidak bisa tepat ketika kamu bertindak gitu ya. Jadi semua itu kan sebenarnya munculnya dari program, teman-teman, ya nggak sih? Kamu di program apa waktu kecil? Di program pasif atau di program agresif? Ya, program itu yang kita lepaskan. Sehingga ketika nanti kamu menghadapi hidup, kamu lebih open moment to moment, seperti saya bilang, nggak ada aturan, ya nggak ada aturan harus A, harus B. Jadi kalau aturannya harus ngalah saat itu, ya ngalah aja. Atau kalau harus tegas, ya kamu bisa tegas gitu, tapi tidak memaksakan. Gitu. Ya. Kata Adelia, namanya sama saya Adelia, ya. Itu saya banget coach ke suami. Pasif agresif ya. Kebanyakan orang kayak gitu ya teman-teman ya, itu nggak akan bikin relationship kita menjadi sehat ya. Mungkin awal-awalnya lucu gitu ya, oh dia ngerti, lama-lama dia nggak tahan loh teman-teman kalau seandainya kayak gitu. Kamunya juga nggak tahan, lama-lama kamunya meledak gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu terbuka ya kamu silahkan melepaskan aja semua itu ya. Di workshop ini, semua workshop yang saya adakan ketika saya melakukan group release itu bukan seperti yang kayak misalnya kamu nonton gratisan teman-teman ya, atau kamu nonton membership. Workshop itu berbeda ya. Jadi kamu silakan buktikan sendiri dengan ikutan workshop ya, bahwa ketika kamu ikutan workshop dan melepaskan energi pasif dan agresif ini, itu akan sangat powerful.
Ini dari Rina, ya Rina bilang dengan pasif agresif, dapat sih yang dimaui, tapi kok nggak puas. Jadi mau untuk lebih, nekan lagi. Ya, memang nggak akan pernah puas ya selama kamu masih merasa seperti pakai energi itu untuk memanipulasi. Ya, karena apapun yang kamu manipulasi itu bukan untuk kebaikan bersama. Ya, dan kalau misalnya bukan untuk kebaikan bersama, berarti ada pihak-pihak yang dirugikan, tampaknya seperti itu, dan itu akan menimbulkan konflik. Itu salah satu sumber konflik ya. Jadi kalau misalnya kamu menyadari, ya silahkan sadari dan kemudian dilepaskan ya. Lalu hari ke-24 ya, kita akan bicara tentang terang dan gelap ya. Kebanyakan orang itu ya maunya terang melulu, ya nggak sih? Kita menolak gelap ya, dan kita berpegang teguh pada cahaya ya. Kita berpegang teguh pada kebenaran gitu ya. Padahal ya, kalau seandainya kamu melihat ya, dunia itu kombinasi terang dan gelap ya. Jadi kalau seandainya kamu makin berperang dengan kegelapan ya, rasanya kegelapan itu akan makin menguasai kamu. Tapi kalau misalnya kamu bisa melampaui itu semua ya, semua itu sudah kesempurnaan. Akhirnya kamu sudah tidak terpengaruh lagi oleh terang dan gelap itu ya. Kalau misalnya kita analogikan sebagai laut ya, kalau laut itu kan misalnya di permukaan tuh kan berantakan banget gitu ya, udah ada badai, udah ada ombak, udah ada sampah, udah ada macem-macem deh di atasnya. Kamu nyelam sedikit ya, ke bawah aja 30 meter, ya nggak sih? Kalau kamu yang suka main di laut, itu udah ada karang-karang yang cantik ya, udah ada ikan-ikan yang lucu, yang gemes-gemes ya, yang bagus-bagus lah gitu ya, teksturnya gitu. Tapi kalau kita mainnya di permukaan terus, ya rasanya berantakan terus hidup, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngerasa bahwa semua itu gelap, semua itu, aku pengennya terang-terang aja gitu ya. Itu kan bikin bagasi emosi tampaknya tarik-tarikan. Tapi kalau kamu mau sadari, semua itu mau di permukaan, mau di bawah ya, sama-sama air. Ya, semua sudah keberadaan, semua kesempurnaan. Tidak ada yang terpisah dari itu. Jadi, menari dengan terang dan gelap ini adalah salah satu rekaman favorit saya sih, yang saya senang banget ngedengerin itu. Karena gini ya, ketika saya leading workshop, ini semua by the way sudah pernah diadakan ya, Beyond Conflict ini teman-teman. Jadi kamu akan mendengarkan rekamannya ya. Jadi ketika saya leading workshop ya, saya tuh nggak tahu apa yang saya ucapkan ya. Seperti Instagram live gini aja, saya juga nggak tahu, tiba-tiba hujannya berhenti. Kapan tadi hujannya berhenti juga saya nggak ngeh lagi ya. Hanya tampaknya muncul aja gitu. Jadi saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, ketika sudah selesai, menari dengan terang dan gelap itu adalah salah satu rekaman favorit saya. Ya, kamu jangan percaya kata saya, itu powernya benar-benar powerful ya. Jadi kalau misalnya kamu mau, kamu silakan ikut Beyond Conflict untuk bisa mengakses rekaman ini. Ya, kata Teh Nita, aku butuh workshop ini dan dadaku tiba-tiba agak sesak. Ya, kalau seandainya sudah ada tanda-tanda seperti itu, ya kamu ikutin, ya itu adalah salah satu petunjuk dari tubuh kamu untuk menuntun kamu membantu diri sendiri ya. Jadi silahkan kalau misalnya kamu mau ikutan ya, kamu silahkan hubungi Tami ya di 0823 2386 1717 ya, atau kamu komen di kolom komentar. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke hari ke-25. Hari ke-25 itu kita akan bicara tentang kenikmatan dan penderitaan ya. Kebanyakan dari kita itu ya, kita nggak suka sengsara, kita menghindari kesakitan ya. Dan kita itu berpegangan menggenggam pada kenikmatan ya. Tapi kalau seandainya seperti saya mengutip Lester Levinson ya, pria yang menginspirasi Sedona Method, Lester pernah bilang, untuk 1 ons kenikmatan yang kamu cari dari dunia ya, kamu sebenarnya menukarnya dengan berpon-pon rasa sakit. Artinya kalau seandainya kamu belum melampaui itu, jadi aku maunya pegangan sama kenikmatan aja gitu ya, itu berat hidup ya. Bukan berarti kamu nggak bisa hidup enak ya, tapi kalau seandainya kamu masih barter, masih tukeran, hidupnya masih tetap nggak menyenangkan, teman-teman ya. Makanya kita akan melepaskan itu ya, melampaui kesakitan dan kenikmatan ya. Itu akan sangat powerful supaya kita nggak melekat terus sama kenikmatan, tapi mesti ditukar dengan banyak sekali kesakitan ya.
Nah, lalu di hari ke-26 kita akan bicara tentang kebahagiaan sejati melampaui penderitaan, ya. Karena gini, bahagia itu nggak ada hubungannya dengan apapun yang ada di luar sana, ya. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Ini kan pasti jadi konsep kalau seandainya kamu belum mengalaminya sendiri, ya nggak sih? Tapi kita berpikir bahwa kebahagiaan itu harus dibeli, kebahagiaan itu harus diperjuangkan, kebahagiaan itu harus didapatkan. Kalau seandainya dunia spiritual sama material itu terpisah, gitu ya nggak sih? Kamu harus milih, entah kamu mau bahagia gitu ya, tapi kamu nggak bisa dapat duit banyak, nggak bisa punya pasangan yang eh, yang mencintai kamu, yang kamu sukai gitu ya. Enggak ya sebenarnya. Ketika kita sudah menyadari bahwa ini sudah bahagia itu sendiri, seperti saya mengutip mentor saya, ya Hal Doskin, ya hidup itu dan bukan atau. Jadi kamu nggak harus memilih. Kamu bisa jadi spiritual dan sukses secara material juga, gitu ya. Jadi itu yang akan kita gali di hari ke-26 ya. Supaya kamu sadar bahwa bahagia itu nggak perlu diperjuangkan, nggak perlu ditukar, nggak perlu diapa-apain ya. Ini sudah bahagia itu sendiri. Dan ketika kita bawa bahagia itu keluar sana, ya enak aja hidup gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Di hari ke-27 kita akan bicara tentang kebaikan dan kemuliaan bersama. Ya, karena kebanyakan dari kita itu cuma mau mikirin diri kita sendiri. Yang penting gue selamat, gue nggak peduli lo selamat atau enggak. Ya, coba perhatikan dunia di sekeliling kamu. Ya, 8 miliar orang hampir semua berpikir gitu. Ya nggak sih? Yang penting aku dulu yang selamat. Ya nggak sih? Akhirnya jadinya banyak sekali konflik yang kita lihat di luar sana karena semua orang cuma mikirin dirinya sendiri, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa melepaskan itu semua yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama termasuk kita sendiri. Artinya kebaikan bersama itu termasuk kamu, teman-teman, ya. Kebanyakan orang itu sifatnya berkorban, ya. Ya udah deh, yang penting dia happy, aku nggak happy nggak apa-apa. Ya nggak gitu ya. Ini akan kita bersihkan di hari ke-27 itu ya. Supaya dunia menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, lalu di hari ke-28 kita akan bicara tentang menuju yang nyata ya, dari ilusi menuju yang nyata. Artinya semua yang tampaknya muncul ini kan nggak senyata kelihatannya ya. Kalau kamu berpikir bahwa penderitaan kamu itu benar-benar nyata, coba lihat aja ya, apakah saat ini terjadi? Jarang dari kita yang mau menginterupsi pikiran. Kita muterin aja, oh gue sebel banget ya sama orang itu, sebel banget. Orang nyebelin banget. Itu kan cerita memori yang kamu ulang-ulang. Kalau kamu stop sebentar, saat ini kan nggak ada. Mana ya? Enggak tuh nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Hanya ada ini yang tampaknya muncul. Tapi orang yang tadi mana ya? Nggak ada tuh. Cuma di pikiran aku, gitu ya. Jadi kita akan menginterupsi banyak hal ya untuk menyadari bahwa semua yang tampaknya muncul itu hanyalah yang tampaknya muncul aja. Itu hanyalah ilusi ya. Ilusi terbesar ya dari ini semua adalah rasa keakuan. Bahwa aku yang mengalami ini semua. Kalau kamu nggak percaya ya kita tes aja ya. Ini ada suara kereta nih, mau lewat ting tong. Bisa nggak kamu memperhatikan itu? Perhatikan, apakah kamu yang mendengar atau pendengaran sudah terjadi dengan sendirinya? Mendengar udah terjadi tuh, ya. Kamu nggak perlu usahain untuk ngedengar gitu, enggak, ya udah kedengeran sendiri, ya. Artinya tidak ada aku sebenarnya yang mendengar, tapi karena kita taking credit, ya, kita ngerasa bahwa akulah yang mendengar, itulah sumber ilusi paling besar, ya. Jadi yang saya sebut ilusi itu bukan berarti ini nggak tampak ada ya. Ya ini rambut saya bisa pegang nih, ada berarti ya. Tapi bukan rambut aku, ya bukan rambut siapa-siapa, hanya sekedar rambut ya. Ilusi terbesar itu adalah yang saya katakan di sini merupakan rasa keakuan. Dan itu yang akan kita kikis di hari ke-28 itu. Kalau misalnya kamu ingin lebih paham ya kamu silakan ikutan workshop ini. Dan kalau misalnya mau lebih mendalaminya silakan ikut workshop Self and Identity ya. Kemudian di hari ke-29 ya kita akan melakukan grup coaching lagi ya. Ini adalah grup coaching terakhir, jadi kalau misalnya kamu masih ada isu yang belum rampung atau masih nggak enak rasanya, silakan dibawa ke grup coaching ini
ya. Dan kemudian silakan berbagi gain kamu sepanjang 30 hari itu, ya. Sepanjang 29 hari. Apa yang sudah kamu rasakan. Dan lalu di hari ke-30 kita akan mendengarkan gain-gain dari teman-teman, ya, di workshop Beyond Conflict yang lalu, ya. Ini adalah workshop Beyond Conflict 2.0 gitu ya. Yang kedua, ya. Kita akan dengerin gain dari teman-teman di workshop Beyond Conflict yang pertama. Gitu, ya. Jadi ini akan, kenapa sebabnya, by the way, ya, membagikan gain itu penting, ya. Karena membagikan gain dan mendengarkan gain itu, ya, itu membuka kemungkinan bahwa kita juga bisa merasakan hal seperti itu, ya. Dan kalau misalnya sampai nggak bisa, berarti ada blok. Dan blok itu adalah sesuatu yang juicy untuk dilepasin, ya. Jadi kalau seandainya gain itu sebenarnya bukan pamer-pameran, teman-teman, ya. Mungkin ini beda ya dengan yang biasa kita lakukan, ya. Kalau kita mikirnya, itu ngebangga-banggain banget sih gain kayak gitu, ngapain sih dibagi-bagi, udahlah simpen aja sendiri gitu ya. Kalau kamu simpen sendiri gain kamu, ya, bagaimana mungkin teman-teman yang lain bisa terbuka pada kemungkinan yang tadinya nggak pernah dia pikirin. Kalau dulunya, ya, kita nggak tahu nih, misalnya saya deh, contoh aja saya, ya. Dulu saya nggak tahu bahwa saya bisa hidup senyaman ini, ya. Tapi bagaimana saya tahu saya bisa hidup senyaman ini? Karena dulu saya baca-baca gain ketika pertama kali saya mengenal Sedona Method, apa aja yang mungkin. Katanya mungkin loh dapat uang lebih banyak. Katanya mungkin loh kalau punya pasangan yang baik. Katanya mungkin loh kalau seandainya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Masa sih, kayaknya too good to be true deh. Tapi saya mau deh coba, saya rilis. Dan semua itu udah jadi pengalaman hidup saya sekarang, gitu. Karena apa? Karena gain yang dibagikan. Ya kalau misalnya nggak dibagikan, bagaimana kita bisa tahu? Jadi mendengarkan gain itu penting sebenarnya. Dan kalau kamu ke-trigger, ya itu adalah sesuatu yang tinggal dirilis saja, gitu ya. Seperti kata Mbak Ayu, ya betul, gain bukan buat pamer. Aku kebantu banget sama gain, teman-teman, ya. Kalau kata Rina, gain teman-teman membuat pikiran saya terbiasa melihat keberlimpahan. Ya, that's good. Ya. Kata Nurul, bener banget, sharing gain itu works. Justru karena ada yang share gains bisa untuk materi kita releasing. Betul sekali, Nurul, luar biasa. So itu ya adalah silabus dari workshop 30 Days Challenge Beyond Conflict, ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa ikutan live, ya nggak apa-apa, memang kita akan mendengarkan itu semua dalam bentuk rekaman, ya, karena sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan workshop ini diulang lagi, ya, dengan mendengarkan rekaman. Yang untuk saat ini yang bisa kita lakukan secara live adalah group coaching, ya. Jadi kalau kamu datang ke group coaching, kamu tetap bisa tanya ke saya, bisa tetap berbagi atau dapat teknik releasing yang sesuai untuk kebutuhan kamu, ya. Jadi tetap ada live-nya gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, ya, rekaman itu powernya luar biasa, ya. Rekaman makin sering didengerin sama teman-teman, ya, itu kita infuse banyak sekali energi di dalamnya, ya. Jadi bukan berarti kalau seandainya kamu dengar rekaman, itu nggak penting, kan ada pertanyaan-pertanyaan soalnya buat teman-teman yang baru tuh, ya, subscribe YouTube gitu kan. Powerful nggak sih tuh rekaman gitu? Jangan-jangan aku ngedengerin kayak gini nggak powerful nih gitu ya. Nggak usah khawatir, teman-teman, ya. Semua rekaman yang diberikan ini semuanya, ya, live ataupun rekaman, itu semuanya powerful. Kalau menurut saya rekaman malahan lebih powerful lagi, ya, karena sudah didengarkan berulang-ulang oleh teman-teman yang lain dengan niat yang sama, yaitu mengikis limitasi. Dari Aminur, betul coach, berkali-kali dengerin nggak bosan-bosan, selalu saja ada ilmu baru. Ini benar sekali, ya. Jadi setiap kali kamu mendengarkan rekaman, ya, karena kan satu kali kamu dengerin, limitasi terkikis, filter kamu kebuka. Jadi kamu akan bisa mendengarkan informasi yang saya sampaikan dengan lebih jelas. Jadi semakin sering kamu mendengarkan releasing itu, ya, semakin powerful sebenarnya. Semakin pesan yang saya sampaikan ini bisa terdengar dengan jelas, semakin kamu jadinya bisa mengerti, gitu. Karena limitasi kamu sudah terkikis, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau, ya, membantu diri sendiri, kamu silahkan hubungi Tami, ya, di 0823 23 861717 atau kirim DM atau komen di kolom komentar untuk dibantu, ya. Tapi yang paling penting dipahami, ya, ketika kamu
menghubungi Tami, ya, mohon untuk menuliskan kebutuhan kamu apa ya teman-teman. Karena kalau kamu coba bilang halo atau kak atau p atau ping atau selamat siang coach, selamat siang Kak Tami, selamat malam, kamu gak bakal dibales ya. Karena ada puluhan message yang masuk ke kita gitu ya. Jadi kita akan mengutamakan teman-teman yang menyampaikan kebutuhannya ya. Kata Yuli ya, coach kalau kita gampang ke-trigger sama seseorang itu kita ikut workshop yang mana? Beyond Conflict ya, ikut workshop Beyond Conflict. Itu akan sangat membantu karena semua materi yang ada di sini itu pack banget dan sangat powerful. Ya. Kata Nana, Coach Lia, cinta banget deh, baru kelar presentasi di Semarang, dulunya suka grogi dan deg-degan. Sekarang dirilis aja udah plong. Alhamdulillah. Kalau kata Bella, Coach mau tanya kalau ada orang yang beri kita proyeksi, semisal komen kurang menyenangkan, sebenarnya kita yang narik dari dalam kita kurang bersih atau gimana? Coach, enggak juga sih Bella, kalau seandainya kamu ke-trigger, ya kamu rilis. Kalau seandainya kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana. Ya, seperti kereta yang lewat, ya dia kan lewat-lewat aja, ya nggak sih? Kalau kita nggak ke-trigger, ya udah gitu. Tapi bukan berarti terus, oh aku udah nggak ke-trigger, kereta nggak bakal lewat, kan enggak. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol apapun. Kalau ke-trigger, kita rilis, udah sesimpel itu. Kata Bella, oke, thank you Coach Lia, paham Pol. Oke, good. Oke, good ya. So, sampai di sini dulu ya teman-teman ya, karena saya mau leading workshop ya. Nanti jam 4 kita ada workshop Body Intelligence buat kamu yang belum ikutan. Saya mengundang kamu untuk ikutan ya. Ini adalah workshop yang sangat powerful seperti yang tadi Pandu bilang ya. So, kalau misalnya kamu tertarik untuk ikutan workshop apapun, kamu silahkan hubungi kami. Oke? So, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah membantu diri sendiri. I love you all very much. Bye for now.